Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 193, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Pada saat ini, Victor Hersa benar-benar tidak tahan lagi, nadanya menjadi lebih dingin, dan pihak lain mempermalukan dirinya lagi dan lagi, itu terlalu penuh kebencian. Vivian Low hanya duduk diam, tidak berniat ikut campur sama sekali, dia sepertinya mengerti apa yang dimaksud Aiden Enzo dengan melakukan itu. Tepat ketika dia pertama kali memasuki ruangan, Victor Hersa adalah orang utama di ruangan itu, tetapi sekarang, itu benar-benar terbalik. Aiden Enzo adalah tamu utama. Hehe, Tuan Hersa, jangan marah. Saya orang yang kasar. Saya berbicara lebih jujur, jadi kita tidak perlu berbelit-belit. Mari kita bicara jika ada yang ingin Anda katakan. Aiden Enzo melirik Victor Hersa dengan wajah muram, dan berkata, Direktur Hersa, kamu mengundang kami ke jamuan makan hari ini. Aku tidak perlu memberitahumu tujuan sebenarnya. Semua orang tahu itu dengan baik. Karena semua orang mengerti, mengapa terus membuang kata-kata di sini? Bukankah lebih baik jika kita langsung ke topik? Victor Hersa menatap Aiden Enzo dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di udara. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa dia telah berada di pusat bisnis selama beberapa dekade, dan setiap kali dia berada di meja perundingan, dia adalah pemimpinnya. Tetapi hari ini semuanya terbalik. Dari saat dia memasuki pintu, dia dipimpin oleh Aiden Enzo di depannya. Orang ini tidak sesederhana yang saya periksa. Sebaliknya, dia terlihat seperti anak dari keluarga besar, dengan beberapa keterampilan. Mungkinkah aku salah berpikir, hanya tertegun. Victor Hersa juga tahu bahwa itu tidak baik untuknya sekarang, jadi dia sedikit tersenyum, menjaga sikap yang baik, dan berkata, "Yah, karena kamu sudah mengatakannya, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi." Sepertinya aku terlalu kecil. Aiden Enzo bersandar, dan berkata dengan mudah, "Benar, mari kita bicarakan, kamu dan aku dipersilakan." Dengan seringai di sudut mulut Victor Hersa, dia berkata, "Baik, aku mengundangmu untuk makan malam hari ini ada dua hal. Pertama, saya akan meminta penjelasan untuk keponakan saya." Minta penjelasan. Aiden Enzo menegakkan tubuh, menyipitkan matanya sedikit, dengan sedikit kedinginan, menatap Victor Hersa dan berkata, "Keponakanmu itu pantas mendapatkan kesalahannya. Kamu datang ke sini untuk meminta penjelasan, bukankah itu terlalu defensif? Landen adalah keponakanku, nak, bahkan jika dia melakukan sesuatu yang di luar batas, aku akan mendisiplinkannya, keluarga Hersa akan mendisiplinkannya, dan tidak ada orang luar yang bisa campur tangan." Kata Victor Hersa, merasa bahwa dia berada di tingkat emosi, ketika dia memikirkan perilaku keponakannya baru-baru ini, dia merasa tidak nyaman, anak laki-laki yang baik. Mengapa dia menjadi seperti itu? "Maaf, aku tidak ikut campur, itu hanya pembelaan diri." Aiden Enzo mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap Victor Hersa di seberangnya dengan dingin, memberi banyak tekanan padanya. "Pertahanan diri yang bisa dibenarkan. Bagaimana kamu mengatakannya? Jika kamu hanya membela diri, mengapa kamu mengalahkan Landen seperti itu? Beberapa tulang rusuk patah, itu benar. Jika dia tidak bersikeras lari ke rumah sakit, dia akan mati." Victor Hersa gemetar dengan marah, dia tidak bisa membayangkan bahwa pembunuh seperti itu berani mengatakan pembelaan. Diri tanpa rasa malu, keluarga Hersa kehilangan muka. Jika bukan karena masalah kamar dagang bawah tanah, Victor Hersa tidak akan duduk di sini seperti hari ini, meminta penjelasan. Menurut metode keluarga Hersa, itu adalah penindasan langsung. Bagaimanapun, Bikan adalah perusahaan lokal yang besar, jadi tidak mudah untuk pindah sekarang. Oleh karena itu, langkah Victor Hersa adalah ujian. Jika saya tidak memukulnya, maka mungkin dia sudah menyerang istri saya. Mata Aiden Enzo dingin, dan berkata, "Saya melakukan ini untuk melindungi istri saya. Itu cukup untuk menyelamatkan hidupnya. Saya orang yang menunjukkan belas kasihan." Victor Hersa tersipu dan berdiri dengan marah, dia ingin berteriak pada Aiden Enzo,
tetapi ketika dia melihat mata dingin Aiden Enzo, dia tidak dapat berbicara, beberapa kata hanya tersangkut di tenggorokannya. Beberapa tulang rusuk keponakan saya patah, dan organ dalamnya juga rusak, jika bukan karena nasib keponakan saya, dia pasti sudah lama meninggal. Dia benar-benar mengatakan dia menunjukkan belas kasihan. Ini jelas menginginkan hidupnya. Victor Hersa tidak tahan diintimidasi oleh orang luar, dan ini adalah tingkat intimidasi ini. Keluarga Hersa adalah keluarga besar di ibu kota. Anda tidak boleh membiarkan orang luar menggertak Anda seperti ini. Kamu tidak pernah mengalami rasa sakitnya. Dia sekarang ditutupi perban, dan dia telah kehilangan sinar matahari. Dia sekarang murung, dan semua ini disebabkan olehmu. Kamu menghancurkan hidupnya, merusak masa depannya. Kata-kata benar-benar dibesar-besarkan, mari tegakkan kebenaran terlebih dahulu. Hehe, aku menghancurkan hidupnya. Aiden Enzo dengan sinis berkata, tolong, bisakah kamu sadar, orang busuk seperti keponakanmu telah menghancurkan begitu banyak kehidupan orang, beraninya kamu mengatakan ini padaku. Hal-hal kotor yang dia lakukan sudah cukup untuk membunuhnya. Aiden Enzo mencibir, dan senyum ini mengandung terlalu banyak ironi. Orang ini Landen Hersa, dan keponakan tertuamu Jurgo Hersa, di mataku itu yang pantas mereka dapatkan. Dalam pandangan Aiden Enzo, Landen Hersa mematahkan beberapa tulang rusuk, yang tidak ada apa-apanya, dan ini semua adalah hukuman baginya. Aku tidak peduli apa kecanggihanmu, kamu melakukan kejahatan dan kamu akan dihukum. Victor Hersa berkata dengan serius. Aiden Enzo memandangi Victor Hersa yang marah dengan wajah memerah di depannya, rasa dingin di matanya berangsur-angsur mereda, dan berkata, kamu sebenarnya adalah paman yang baik, tetapi kamu tidak melihat dengan jelas hal seperti apa yang kamu lakukan, keponakan adalah tidak, mungkin Anda melihat dengan jelas hanya saja Anda atau keluarga Hersa dimanjakan, itulah mengapa situasi ini terjadi. Victor Hersa terkejut, tidak mengerti mengapa Aiden Enzo mengatakan kata-kata seperti itu. Direktur Hersa, saya dengan hormat menyarankan Anda, jangan merusak diri sendiri karena keponakan Anda. Jika Anda benar-benar mencintai kedua keponakan Anda harus mencari masalah dari diri Anda sendiri. Mengapa ahli waris keluarga Hersa ini sama sekali bukan masalah saya, tapi masalah keluarga Hersa Anda. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo melirik makanan lezat di atas meja, dan mengangkat bahu tak berdaya. Sayang, saya pikir makan malam hari ini adalah saya sedang tidak mood untuk mengundang kita makan, atau saya akan mengajakmu makan. Baik, Vivian Low mengangguk dan bangkit dengan rapi. Perjamuan hari ini benar-benar didominasi oleh Aiden Enzo, dia tidak perlu berbicara terlalu banyak, jika tidak maka akan mengganggu ritme Aiden Enzo. Namun, ketika Aiden Enzo dan Vivian Low hendak berjalan keluar dari ruangan, Victor Hersa duduk dengan wajah muram, menyesap anggur merah, dan berkata, apakah aku membiarkanmu pergi? Direktur Hersa, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan menatap Victor Hersa dengan dingin. Bukannya dia tidak memberi kesempatan pada rubah tua ini, tapi karena dia tidak menghargainya, maka jangan salahkan karena kejam. Aku tidak membiarkanmu pergi, jadi kamu tidak bisa pergi. Victor Hersa langsung merobek penyamarannya saat ini, dan berkata dengan wajah muram, aku datang hari ini untuk meminta penjelasan, pernah dipermalukan sebelumnya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.